Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Santoso, mahasiswa Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2201010145. Izinkan saya untuk menjawab atau tugas ujian akhir semester mengenai jenis-jenis cybercrime, penanggulangan atau pencegahannya dan regulasi undang-undang ITE-nya. Baik, langsung saja. Pengantar, yaitu dalam era digital saat ini, keamanan cyber menjadi salah satu prioritas utama bagi individu dan organisasi. Berbagai bentuk ancaman serta phishing, ransomware, dan pencurian identitas. Semakin meningkatnya untuk memahami jenis ancaman ini serta langkah-langkah atau pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri dan data yang sensitif. Next, yaitu phishing. Phishing adalah penipuan yang dilakukan melalui email atau website palsu untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit. Contohnya adalah email yang tampak berasal dari bank yang meminta verifikasi akun. Penanggulangan atau pencegahannya itu gunakan verifikasi 2 faktor dalam kurung 2FA, kemudian periksa URL dan alamat email pengirim. Kemudian yang terakhir yaitu edukasi pengguna tentang ciri-ciri phishing. Undang-undang ITE-nya yaitu pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan yaitu melarang penyebaran informasi palsu yang merugikan atau hoax. Kemudian pasal 30 yaitu mengatur tindakan ilegal mengakses sistem elektronik. Hukumannya yaitu penjara hingga 8 tahun. Next, yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pengguna dan kemudian meminta tebusan untuk membuka kunci data tersebut. Salah satu contoh terkenal adalah serangan WannaCry pada tahun 2017. Penanggulangannya atau pencegahannya yaitu backup data secara berkala, kemudian update sistem dan antivirus, kemudian hindari mengklik lampiran atau link yang dianggap mencurigakan. Untuk undang-undang ITE-nya sendiri yaitu pasal 33 yang berbunyi melarang perusakan atau pengubahan informasi elektronik. Hukumannya kurang lebih hingga 10 tahun. Next, yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas melibatkan penyalahgunaan data pribadi seperti KTP dan informasi rekening bank untuk melakukan tindakan kriminal, contohnya termasuk pembukaan pinjaman online menggunakan data curian. Penanggulangannya atau pencegahannya yaitu pertama, batasi berbagai data pribadi di medsos atau media sosial. Kemudian yang kedua yaitu gunakan fitur keamanan seperti enkripsi. Untuk undang-undang ITE-nya sendiri yaitu pasal 26 yang berbunyi perlindungan data pribadi, pelaku bisa dikenakan ganti rugi. Kemudian pasal 32 yaitu ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan identitas. Next, yaitu cyberbullying atau biasa kita sebut ujaran kebencian. Pelecehan, ancaman, atau penyebaran konten negatif secara online, contohnya yaitu komentar kasar di media sosial.
Penanggulangan atau pencegahannya itu laporkan konten ke platform media sosial tersebut, kemudian hindari membagikan informasi pribadi. Undang-undang ITE-nya yaitu pasal 27 ayat 3, hukuman bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik, pidananya hingga 4 tahun. Kemudian pasal 28 ayat 2 yaitu larangan penyebaran kebencian SARA ya. Next yaitu kartu kredit penipuan. Biasa kita sebut carding atau penipuan kartu kredit. Penggunaan data kartu kredit orang lain untuk transaksi ilegal. Contoh pembelian online dengan kartu curian. Penanggulangannya atau pencegahannya itu gunakan virtual account untuk transaksi online. Aktifkan notifikasi transaksi bank. Undang-undang ITE-nya sendiri yaitu pasal 30 yang berbunyi akses ilegal ke sistem elektronik termasuk pertasan kartu. Kemudian pasal 32 ayat 1 yang berbunyi yaitu pemalsuan dokumen elektronik dikenakan hukuman hingga 12 tahun penjara. Kemudian yaitu penyebaran konten ilegal atau pornografi atau juga deepfake. Distribusi konten terlarang atau manipulasi gambar, video deepfake. Contoh rekaman pribadi yang disebar tanpa izin. Penanggulangan atau pencegahannya yaitu laporkan ke Kementerian Kominfo atau aduan konten. Gunakan watermark untuk foto pribadi. Undang-undang ITE-nya sendiri yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi larangan penyebaran konten pornografi, pidananya hingga 12 tahun penjara. Kemudian pasal 36 yang berbunyi ganti rugi bagi korban penyalahgunaan konten. Kemudian yaitu next edukasi pengguna. Edukasi pengguna adalah langkah penting dalam pencegahan ancaman cyber. Mengajarkan pengguna tentang ciri-ciri penipuan, keamanan data, dan praktik internet yang aman dapat secara signifikan mengurangi resiko serangan cyber. Program pelatihan rutin dan kampanye kesadaran dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu di organisasi. Kemudian next yaitu kebijakan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di Indonesia berfungsi untuk melindungi pengguna dari berbagai kejahatan cyber, termasuk pencurian identitas dan penyebaran informasi palsu. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan hukum bagi pelaku kejahatan cyber, sehingga menciptakan efek jera. Memahami dan menerapkan kebijakan ini sangat penting untuk menjaga keamanan siber di masyarakat. Kemudian next yaitu teknologi keamanan. Teknologi keamanan seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan perangkat lunak antivirus sangat penting dalam melindungi sistem dari ancaman cyber. Implementasi teknologi ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah serangan cyber sebelum menyebabkan kerugian. Selain itu, pembaruan rutin terhadap perangkat lunak dapat memastikan perlindungan yang maksimal terhadap potensi atau resiko. Kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Dengan memahami jenis-jenis ancaman, melakukan tindakan pencegahan yang sesuai, serta berpegang pada kebijakan hukum yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman,
Edukasi dan teknologi juga memainkan peran penting dalam melindungi data dan identitas kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk Bu Vika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.